Apakah mungkin kita merasa menemukan Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang dilumpuhkan lalu diubah secara total olehnya? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Jumat 24 April 2026. Peringatan Santo Fidelis dari Sigmaringen. Sabda dan keterhubungan makna. Bacaan hari ini berdialog dengan satu pengalaman ekstrim, yakni perubahan hidup yang tidak setengah-setengah. Dalam Kisah Para Rasul bab 9, Saulus tidak sedang mencari Tuhan. Ia sedang memburu orang percaya. Namun tiba-tiba ia ditangkap bukan secara fisik tetapi secara eksistensial. Kata Yunani yang sering dipakai dalam pengalaman seperti ini adalah kata lambano, yang artinya ditangkap, dikuasai, bahkan diambil alih. Menariknya, pengalaman ini berakar pada gambaran perjanjian lama tentang Allah yang menangkap hati. Dalam bahasa Ibrani ada kata laka yang artinya mengambil, menarik, membawa masuk ke dalam relasi. Bukan sekedar memindahkan posisi, tetapi mengubah kepemilikan dari milik diri sendiri menjadi milik Allah. Sementara itu, Injil Yohanes bab 6 ayat 54 berbicara lebih dalam lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di sini kita menemukan kata meno, tinggal, menetap, berdiam. Jadi ada dua gerakan, ditangkap lalu tinggal, diguncang lalu dipersatukan. Letak tradisi suci. Peristiwa Saulus mencerminkan sesuatu yang lebih luas dalam tradisi iman, bahwa Allah tidak hanya memanggil, ia bisa menginterupsi. Saulus tidak diyakinkan, perlahan ia dijatuhkan, dibutakan, dihentikan secara total. Namun menariknya, proses itu tidak berhenti di situ. Ia dibimbing oleh Ananias, oleh komunitas. Di sini tradisi suci menunjukkan suatu pola, bahwa rahmat yang radikal tetap membutuhkan perantaraan yang sederhana, seperti ditegaskan oleh Santo Agustinus.
sebagai berikut. Trahit nos Deus suavitate. Allah menarik kita dengan kelembutan. Hari ini kita melihat sisi lain, bahwa kadang kelembutan itu diawali dengan kejutan. Sering dalam pengalaman hidup, kita sering membayangkan perubahan itu bertahap dan terkontrol. Kenyataannya, ada momen ketika hidup seperti dipotong paksa, rencana berhenti, arah berubah. Jujur saja, itu tidak selalu nyaman. Namun mungkin disitulah letaknya. Bukan semua perubahan datang dari kesiapan kita, tetapi dari kehendak Allah untuk masuk ke dalam situasi kita dengan segala kekacauannya. Refleksi di bagian mana hidup saya pernah dihentikan secara paksa. Apa saya melihatnya sebagai gangguan atau sebagai panggilan? Setelah itu, apakah saya sungguh tinggal, dalam bahasa Yunaninya meno, dalam dia, atau hanya kembali ke arah lama dengan versi yang sedikit diperbaiki? Panduan praktis hari ini, coba ingat satu momen ketika hidup Anda berubah tiba-tiba, bukan yang Anda rencanakan, tetapi yang terjadi begitu saja. Tuliskan apa yang berubah setelah itu. Di mana Anda melihat jejak Tuhan di dalamnya. Diamlah sejenak di sana. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.